Baik. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada malam hari ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam agenda in-house training oleh kelompok 4. Sebelum kita melanjutkan ke sesi presentasi, alangkah baiknya kita awali dengan doa dulu ya Bapak Ibu. Untuk berdoa, saya persilakan Pak Abidin untuk memimpinnya. Silakan Pak Abidin. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afil ya mawali fa'il majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhi sultan. Allahumma as'aluka salamatan fil din wal fatan bil yasan wal litan fil ilmi wa marfatan fil di wa tumtah bama wa fatan bil mat. Allahumma na'udzu bika min syarri ma nasab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abidin. Sebelumnya saya akan bacaan dulu ya susunan list presentasi pada malam hari ini. IHT oleh kelompok 4. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Bu Aam Musdalifah SH. Selanjutnya oleh Bu Asma Faria SH. Yang ketiga oleh Bapak Abidin SPD, oleh yang Fitri SPD, yang kelima Ibu Nur Ramadania MPD, dan yang terakhir nanti oleh Bapak Hafid MPD. Sebelum kita mulai sesi pertama presentasi dari Bu Aam, alangkah baiknya kita ya dulu ya Bu ya, atau apalah ice breaking gitu biar semangat. Nanti saya bilang baik. Nanti saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu bilang pagi 3 kali. Begitu ya Bu ya, Pak? Oke, Bu. Ya, Bu. Bisa. Biar kita lebih semangat walaupun malam tetap semangat pagi. Oke, saya mulai. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Luar biasa, terima kasih. Kemudian selanjutnya kita langsung saja ke presentasi pertama kepada Bu Aam. Dipersilakan Bu Aam, saya keluar dulu. Baik, Ibu-ibu dan Bapak semuanya, saat ini saya akan mempresentasikan mengenai profil pelajar Pancasila, di mana profil Pancasila ini merupakan pengembangan karakter dari peserta didik. Seperti yang kita ketahui semuanya bahwa untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran, kita tidak hanya berharap kepada nilai hasil pengetahuan saja atau kognitif, tapi kita juga berharap peserta didik atau anak-anak kita memiliki karakter-karakter yang bisa menteladani lingkungan sekitarnya, yang tentu saja karakter-karakter tersebut ada dalam profil peserta didik. Berikut akan saya share terlebih dahulu mengenai profil peserta didik yang kita harapkan bisa menjadi karakter dari peserta-peserta didik kita. Sudah tampilkah Bapak Ibu? Belum, Bu. Proses. Nah, sambil menunggu proses munculnya materi yang nampak di layar Bapak-Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu saya sambil menjelaskan, di sini ada 6 profil pelajar Pancasila
yang harus dimiliki, yang kita harapkan ada dalam karakter peserta didik kita. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu dan yang kedua adalah berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Di mana keenam karakter ini merupakan kunci utama daripada akhlak-akhlak peserta didik kita. Yang pertama adalah bagaimana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu elemennya bisa dilakukan melalui akhlak pribadi, memiliki pribadi yang religius, akhlak beragama, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam atau lingkungan sekitar, juga akhlak kepada negara. Lalu profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu berkebinekaan global, di mana pelajar Indonesia itu harus mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya-budaya lain. Dan elemen kunci dari profil yang kedua ini adalah tentu saja bagaimana peserta didik diharapkan mengenal dan menghargai budaya serta mampu berkomunikasi dengan sesama dan lingkungannya. Lalu profil yang ketiga yaitu adalah gotong royong, di mana kita berharap pelajar-pelajar atau peserta didik kita memiliki kemampuan gotong royong, bagaimana dia mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu membentuk satu tim, yaitu di mana kerjasama ini sangat diperlukan ketika peserta didik kita sudah masuk dalam dunia kerja. Lalu profil yang keempat yaitu pelajar Indonesia harus merupakan pelajar yang mandiri, dan disinilah kita bagaimana memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik, bagaimana peserta didik dapat bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajarnya. Dan tentu saja di sini elemen kuncinya adalah bagaimana peserta didik mampu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapinya. Lalu profil pelajar yang kelima adalah harus memiliki kemampuan bernalar kritis, di mana para peserta didik harus mampu menganalisis masalah yang mereka hadapi, lalu mampu memiliki solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Inilah yang kita harapkan, bagaimana peserta didik memiliki naluri dan nalar yang kritis untuk bisa melihat situasi. Lalu profil yang keenam atau yang terakhir adalah kreatif. Nah, di sini apalagi kita sekolahnya itu adalah SMK, ini memang kita banyak berharap peserta didik memiliki karakter atau kemampuan atau ide-ide kreatif, di mana peserta didik mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Dan tentu saja profil-profil Pancasila yang ada di materi yang barusan saya berikan yang ke-6 tadi, mudah-mudahan bisa kita kembangkan kepada peserta didik sehingga peserta didik mampu menjadikan profil ini menjadi pembiasaan kehidupan mereka sehari-hari, terutama di lingkungan sekolahnya. Begitu saja materi yang saya jelaskan, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaatnya, dan saya persilahkan kepada rekan-rekan bagi ingin yang bertanya atau ingin bertanya lebih lanjut mengenai materi yang barusan saya jelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Oh iya, Ibu Asma. Saya hanya ingin bertanya sedikit ya Bu Aam, pada Ibu Aam. Ya, baik Bu. Berdasarkan 6 karakter tadi, saya mau menanyakan seperti ini. Bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila tersebut di dalam kegiatan ya proses pembelajaran kita sehari-hari sebagai seorang guru? Itu aja Bu, terima kasih. Baik Bu Asma, mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu barusan, bagaimana kita menjadikan profil ini dalam proses pembelajaran.
Nah, mungkin ini bisa kita masukkan dalam kegiatan pembiasaan di sekolah kita. Seperti misalnya melakukan kegiatan Jumat bersih, lalu juga mengadakan ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler ini juga bisa menempa karakter peserta didik menjadi mandiri seperti dalam kegiatan pramuka. Lalu dalam kegiatan paskibra, di situ juga kita bisa menempa karakter peserta didik untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Lalu kalau Jumat bersih misalnya itu juga bisa membangun karakter anak-anak untuk peduli terhadap lingkungannya. Itu mungkin yang bisa dijadikan atau dimasukkan ke dalam proses kegiatan pembelajaran. Mungkin masih banyak contoh yang lainnya, tapi itu salah satunya yang bisa saya jadikan contoh untuk dimasukkan dalam kegiatan proses pembelajaran. Atau mungkin juga dibiasakan sholat duha bagi yang beragama Islam. Itu juga sudah mewakili profil peserta didik profil Pancasila untuk poin yang pertama. Itu saja mungkin Bu Asma. Terima kasih sudah bertanya, dan itu hanya salah satu. Terima kasih juga. Bisa banyak yang lainnya. Iya, terima kasih juga Bu. Ya. Mungkin itu saja Bu Yuli. Waktunya saya kembalikan kepada moderator Ibu Yuli. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan presentasi dan tanya jawab juga dari peserta. Selanjutnya kita akan ke sesi kedua ya Bapak Ibu. Silakan moderator kedua ambil alih. Monggo. Ya, baiklah, saya akan mengambil alih untuk yang kedua. Itu akan dilanjutkan oleh presentasi oleh Ibu yang kedua oleh Ibu Asma Farida SH. Ya, maaf Ibu, sebelumnya sebelum kita masuki yang kedua untuk membangkitkan semangat kita terlebih dulu, mungkin kita ada ya sedikit ya yang berkaitan dengan SMK, yaitu SMK bisa, SMK hebat. Bisa Ibu dan Bapak semuanya? Bisa. Ya, kita coba ya. Kita mulai 1, 2, 3. SMK bisa. SMK hebat. SMK hebat. Terima kasih terima kasih banyak Ibu dan Bapak-bapak. Baiklah, untuk berikutnya, semua masih semangat kan nih Bapak dan Ibu? Semangat. Masih Semangat. Ya, pada Ibu Asma dipersilakan. Ibu Asma akan memaparkan materi tentang DKB. Kepada Ibu Asma dipersilakan. Bentar ya Bu ya. Bisa terlihat Bu? Belum Bu. Nah, ya sudah. Oh ya, terima kasih. Oke. Hari ini saya akan memaparkan tentang pendidikan yang memerdekakan. Sebelum masuk ke materi, mungkin saya sedikit bercerita. Ada cerita nih ya. Kita tidak bisa menyalahkan seekor ikan kenapa tidak bisa memanjat pohon, ya. Kemudian kita pun tidak bisa mengatakan monyet itu bodoh karena tidak bisa berenang, ya kan Bu ya? Karena mereka mempunyai masing-masing kelebihan mereka masing-masing. Nah, mungkin ini ya yang akan saya jelaskan memasuki materi saya. Ini pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama itu adalah tentang apa itu pendidikan merdeka. Ya, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan merdeka itu adalah berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pengerti, rasa, pikiran, dan roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan diserai perintah dan paksaan. Di sini berarti bahwa dalam kita mengajar, dalam proses belajar mengajar, kita tidak boleh memaksakan anak atau peserta didik untuk mengikuti semua keinginan kita. Di sini kita hanya jadi seorang fasilitator
kita hanya memantau, tetapi kita tidak bisa menekankan semua atau kita harus mewujudkan semua keinginan kita pada anak. Kemudian lagi, kemudian di sini dikatakan lagi, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, di mana pendidikan dimaksud untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa anak-anak itu biarkan tumbuh dengan sesuai kodratnya. Seperti cerita Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu seperti padi. Kita bisa menumbuhkan padi, kita menyiram pohon misalnya. Kita bisa menyiram pohon, kita bisa memberi pupuk pohon, tapi kita tidak bisa mengganti pohon itu menjadi padi, ya. Karena memang kalau pohon ya kodratnya tumbuh sebagai pohon, tidak bisa diganti menjadi padi. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, kemudian di sini dikatakan lagi bahwa pendidikan yang memerdekakan bagi anak merupakan suatu keharusan. Desain program yang ditawarkan oleh sekolah harus mempresentasikan upaya kaum pendidik sejati untuk benar-benar mengabdikan diri pada pendidikan berorientasi pada anak. Jadi di sini sekolah dan segala elemen penduduk itu harus peka terhadap situasi dan karakteristik masing-masing anak. Seperti tadi dibilang bahwa setiap anak mempunyai karakteristik masing-masing. Tidak bisa disamakan antara satu anak dengan anak yang lain. Masih terlihat, Bu? Masih, Bu. Oh iya. Oke. Merdeka belajar. Di sini dikatakan merdeka belajar artinya unit pendidikan yaitu sekolah, para guru, kemudian peserta didiknya di sana punya kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar. Di sini guru sekolah, guru maupun peserta didiknya diberi kebebasan untuk berinovasi. Mau seperti apa mereka menjalankan proses pembelajarannya. Jadi disesuaikan dengan anak sebagai sentralnya. Mungkin itu aja dulu ya Bu ya. Materi yang saya paparkan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya Bu Asma mau bertanya. Oh iya silahkan Bu Aam. Iya silahkan. Iya maaf Bu sebelumnya Ibu maaf sebelumnya sebagai moderator saya mau boleh Ibu bertanyanya melalui saya dulu, nanti saya sampaikan dengan pembicaranya atau pematerinya. Oh iya, silakan. Terima kasih Bu Asma atas paparan materinya tentang pembelajaran yang memerdekakan dan merdeka belajar. Nah, itu kan artinya pendidikan berorientasi pada anak. Nah, kepada yang ingin bertanya dipersilakan. Tadi Ibu Aam. Saya mau bertanya ya Bu. Iya, silakan Bu. Singkat saja Bu Asma, di sini kan ada kata merdeka belajar, di mana kalau kita bisa mengartikan merdeka itu kan artinya bebas. Nah, singkat saja nanti mungkin Bu Asma bisa menjawab pertanyaan saya. Bagaimana caranya Bu Asma memberikan pengertian dan pemahaman kepada peserta didik agar peserta didik tidak salah persepsi tentang merdeka belajar, karena yang kita tahu namanya merdeka itu bebas seperti itu saja mungkin Bu Asma. Terima kasih. Itu dulu Ibu Asma, jelas pertanyaannya Bu Asma? Iya jelas sekali. Iya, silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Aam. Untuk memberikan pemahaman terhadap peserta didik, salah satu caranya adalah pada saat kita mengajar, kita memberi penjelasan pada mereka bahwa arti merdeka di sini bukan berarti semerdeka-merdekanya ya Bu ya. Artinya mereka diberi kebebasan untuk memilih cara belajar mereka, tetapi masih di bawah pengawasan dari pendidik. Ya Bu ya, mereka diberi kebebasan mau belajarnya seperti apa, mereka senangnya seperti apa,
mereka maunya seperti apa, selama tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Tapi tadi ditekankan bahwa mereka masih dalam pengawasan pendidik. Masih diberi apa ya? Pendidik di sini sebagai fasilitator, kemudian juga mungkin sebagai pengawas ya, jalannya pendidikan, jalannya pengajaran, tetapi masih memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih cara belajar mereka sendiri. Karena kan kalau mereka senang dengan cara belajar mereka, pasti suasananya, situasinya lebih menyenangkan bagi mereka. Mungkin mereka lebih gampang menyerap pelajaran, lebih menyenangkan, situasinya menyenangkan, itu lebih gampang untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Ya. Oke, saya kira seperti itu aja, Bu. Bagaimana Bu Am? Ya, cukup. Saya rasa itu penjelasan Bu Asma sudah sangat mewakili pertanyaan saya, sudah cukup jelas. Terima kasih Bu Asma. Silakan Bu Nur dilanjutkan kembali. Ya, ada lagi yang ingin menanggapi tentang Merdeka Belajar? Ada dari Bapak atau dari yang lainnya? Ya, ada mau menambah? Ada yang ingin menambahkan? Nah, kalau tidak ada, dirasa cukup ya. Cukup. Iya, terima kasih. Pembahasan kita pada malam hari ini, ya kepada Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk berikutnya, mungkin saya akan ambil alih waktu ini ya Bapak Ibu. Saya akan menjadi moderator untuk sesi ketiga, di mana sesi ketiga ini akan dibahas materi mengenai modul ajar yang nanti akan disampaikan oleh Pak Abidin SPD. Nah, sebelum memulai ini, saya rasa ibu-ibu dan bapak-bapak masih semangat lah ya. Jadi saya rasa ice breaking-nya cukup tepuk pramuka 1 kali saja. Tepuk pramuka. Terima kasih semuanya. Waktu saya berikan sepenuhnya kepada Pak Abidin untuk bisa memaparkan materi mengenai modul ajar. Silahkan Pak Abidin. Baik Bu, terima kasih waktunya yang diberikan. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan model ajar Bu. Kita coba dulu Bu. Sudah muncul Bu? Belum Pak. Belum ya? Belum Pak. Iya belum. Belum. Presentasi. Punten Bapak Ibu, ini kayaknya laptopnya ada sedikit masalah nih. Kalau misalkan saya bacakan nggak apa-apa Bu ya? Ya, begini saja Pak. Untuk mempersingkat waktu, saya rasa kalau memang materi tidak bisa ditampilkan secara sharing atau ditayangkan tidak apa-apa. Pak Abidin bisa menjelaskan materinya langsung saja seperti itu. Dipersilahkan Pak. Oke, makasih Bu. Jadi di dalam pelaksanaan pembelajaran, bahwasannya guru harus memiliki perangkat pembelajaran Bu ya. Dari mulai pengembangan dari KTSP, kemudian kurikulum 13, dan sekarang ada lagi namanya kurikulum penggerak, tapi pada dasarnya adalah mengacu pada ada persamaan dan ada perbedaan tentunya. Tetapi yang paling pokok adalah adanya kesamaan, yaitu di dalam kegiatan inti, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Maaf Pak, suaranya terputus-putus di tempat saya Pak. Penggerak ini yang paling Ya, apakah di tempat saya saja Pak yang putus-putus? asesmen adalah adanya asesmen. Ya, Bapak silakan dilanjutkan saja. Ada, ya. Perbedaannya hanya ada di penambahan, yaitu di asesmen, Bu. Jadi di dalam penilaian sikap itu jurnal sikap harian, kemudian penilaian pengetahuan itu karena sekarang adalah online, Bu ya. Jadi tes yang dilakukan adalah secara online, kemudian termasuk penilaian keterampilan juga ini adalah hasil daripada proses dari hasil penilaian pengetahuan. Kemudian yang lain-lainnya hampir sama, Bu ya. Tidak ada perbedaan. Semuanya sudah dikembangkan sedemikian rupa, dan memang di dalam pembuatan modul ini masih banyak kendala yang dihadapi, Bu. Terutama adalah di sekolah saya, karena memang saya ini adalah staf juga, Bu ya. Jadi untuk pembuatan modul ajar ini agak sedikit terhambat, terutama kesibukan daripada saya sendiri, sehingga kadang-kadang kurang optimal dalam pembuatan modul ini, Bu. Mungkin sedikit itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, karena memang ini saya ini copy paste, Bu. Ya. Ya, baik Pak Abidin, terima kasih atas penjelasan materinya mengenai modul ajar. Mungkin ada Bapak dan Ibu-ibu yang ingin ditanyakan ke Pak Abidin sebelum kita lanjutkan kepada sesi berikutnya. Silahkan angkat tangannya bagi ada yang ingin bertanya. Oh, Pak Hafid. Silahkan Pak Hafid. Ada yang mau ditanyakan kepada Pak Abidin? Silahkan, dipersilahkan. Saya persilahkan. Saya mau bertanya ke Pak Abidin tentang pembuatan ajar yang berupa modul ajar. Nah, saya ingin tanyakan Pak, apa sih perbedaan yang mendasar pembuatan modul bahan ajar di sekolah penggerak dengan pembuatan bahan ajar yang ada pada kurikulum 2013, Pak? Baik, Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya menjawab, Pak ya. Perbedaan yang mendasar kurikulum 13 dan yang sekarang ini kurikulum penggerak, ini yang saya lihat dari pengembangan ini adalah kepada asesmen, Pak. Jadi asesmen ini kita dapat mengetahui dari awal kemampuan peserta didik, Pak. Sepertinya ini ada kendala jaringan ya pada Pak Abidin sehingga suaranya putus-putus. Tapi bisa didengar ya Pak Hafid ya jawaban dari Pak Abidin ya. Betul, Bu, saya sudah mengerti, Bu ya. Jadi terima kasih Pak penjelasannya. Ya seperti itulah yang tadi yang disampaikan Abidin bahwa memang ada perbedaan mendasar antara cara membuat modul K13 dengan modul yang dipakai untuk saat ini yaitu sekolah penggerak. Ya, karena kita tahu bahwa sekolah penggerak itu menekankan kepada profil pelajar Pancasila. Oh iya. Ya, baiklah. Terima kasih Pak Abidin atas penjelasannya. Saya rasa Pak Hafid juga sudah cukup paham atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Pak Hafid. Untuk sesi berikutnya, saya serahkan waktu kepada moderator selanjutnya, yaitu Bu Asma Farida. Kepada Bu Asma, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk sesi keempat ini, yang akan menampilkan materi, sebelumnya mungkin kita yel-yel dulu ya, biar tidak bosan, tidak bete ya. Mungkin kayak gini aja.
Iya, Tegang. supaya jangan tegang, kayaknya udah mulai tegang ya ini ya, Iya, kayaknya udah tegang semua. Tegang. Ya oke, kayak gini aja deh. Iya, udah malam, udah ngantuk ya. Oke, kayak gini aja deh kita. Kita pasti bisa. Oke, Bu. Ya, 1, 2, 3. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Oke, bisa. Oke, bisa Kak. Oke, Bu. Oh iya, sip. Oke. Nah, untuk yang sesi keempat, yang akan menyajikan materi adalah Ibu Yulia Fitriawati SPD. Beliau akan menyajikan tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Kepada Ibu Yuli, mungkin saya persilahkan untuk memperkenalkan materinya. Baik, terima kasih. Ya, Sebelumnya saya akan tampilkan PPT saya. Iya, silakan Bu. Belum. Sudah, Bu? Belum lihat ini Bu Yuli? Belum, Bu. Oh iya, Belum terlihat. Belum ya. Belum OTW. kali ya Bu ya. Ya OTW. Nah, udah mulai presenting. Oke, udah Bu. Sudah. Iya, udah terlihat. Silahkan Bu. Ya, silahkan waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Asma. Jadi pada Iya. kesempatan malam ini saya akan membawakan dari judul alur tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya. Tampil nggak, Bu? Sudah, Bu, tampil, Bu. Sebentar. Nah, ada 3 tahap yang akan saya bawakan, yaitu pertama konsep alur tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, dan yang ketiga prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kita ke konsep alur tujuan pembelajaran dulu ya Bapak Ibu. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran dari awal hingga akhir. Dan alur tujuan pembelajaran ini biasanya disebut dengan ATP yang harus mencakup 3 hal, kompetensi, konten, dan variasi. Selanjutnya, untuk prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran itu ada 7 tahap, yaitu pertama sederhana dan informatif, yang kedua esensial dan kontekstual, yang ketiga berkesinambungan, yang keempat pengoptimalan 3 aspek kompetensi, yang kelima merdeka belajar, yang keenam operasional dan aplikatif, yang ketujuh adaptif dan fleksibel. Selanjutnya, sederhana dan informatif itu maksudnya perumusan ATP atau alur tujuan pembelajaran itu harus dipahami oleh penulis kita sendiri. Kemudian nanti akan tidak boleh ambigu atau tafsir guna. Singkat aja ya Bapak Ibu. Selanjutnya, esensial dan kontekstual itu bagaimana? Yaitu memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar dan penting, yaitu kompetensi, konten, dan hasil belajar atau yang saya sebutkan di awal tadi. Dan ini juga harus relevan ya Bapak Ibu, yaitu relevan dengan dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Selanjutnya, berkesinambungan. Apa sih berkesinambungan? Yaitu antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut. Berikutnya, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Di sini ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang, selaras dengan tahapan kognitif, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Nanti serta ada dimensi pengetahuan seperti faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Itu ya Bapak ya. Pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta P3, yaitu beriman,
global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya yang kelima, merdeka belajar, yaitu prinsip utama penyusunan ATP adalah pemahaman istilah merdeka belajar, memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya, dan mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, operasional dan aplikatif, yaitu rumusan ATP memvisualisasikan pembelajaran dan mendeskripsikan proses pembelajaran secara umum, secara utuh, yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif. Nanti itu untuk merancang modul ajar. Selanjutnya, adaptif dan fleksibel, yaitu sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran, serta ruang lingkup pembelajaran, yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang terakhir yaitu prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama melakukan analisis CP yang memuat materi. Prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran ini ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama melakukan analisis CP yang memuat materi dan kompetensi. Ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan atau subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear. Kemudian, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Keenam, ditentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, merumuskan TP, tentukan jumlah jam pelajaran yang nanti diperlukan. Begitu saja Bapak Ibu presentasi dari saya. Iya, terima kasih pada Ibu Yuli ya. Mungkin ada kawan-kawan semua yang mau dipertanyakan atau yang kurang jelas atau memberi tanggapan. Silahkan, ada? Ya, Ibu Asma, saya apakah boleh menanggapi? Boleh, Ibu Rama. Oh ya, Bu. Itu tadi kan sudah di. Oh ya, silakan Ibu Rama. Tadi kan ya, Ibu silakan, ya. Yuli sudah menjelaskan bagaimana prosedur pembuatan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, kalau saya ini ingin menanyakan bagaimana sih sebenarnya cara membuat alur tujuan pembelajaran itu yang secara realnya lah, secara konteksnya gitu. Itu kan tadi adalah penjabaran proses penyusunannya. Nah, bagaimana cara membuat alur tujuan pembelajaran itu sendiri? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan, Ibu Asma. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan Ibu Yuli dijawab pertanyaan dari Ibu Nuramadiannya. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih. Saya akan mencoba ya secara sederhana saja. Jadi cara menyusun secara menyusun alur tujuan pembelajaran itu disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran. Jadi sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu pencapaian pembelajaran. Nah, alur ini nanti yang akan menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran inilah harus disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Jadi kita nanti saling berhubungan sih Bu, ke fase E atau ke fase F seperti itu. Jadi nanti disusun dari awal dan akhir, nanti berkaitan juga dengan capaian pembelajaran seperti itu. Saya tidak bisa nampilkan yang konkretnya. Seperti itu. Iya Ibu. Bapak Ibu, makasih banyak Bu atas penjelasannya.
Terima Ya, kasih. Masih ada? Ibu Asma Iya, sudah teman-teman. jelas. Ya, artinya kan alur tadi Masih ada? urutan-urutan Iya, kita sebagai berdasarkan panduan urutan. kita untuk Iya. mengajar. Iya. Ya. Ya. Prinsip. Makasih banyak Bu Yuli dan Bu. Ya, masih ada, mungkin ada tanggapan atau kalau tidak ada tanggapan atau pertanyaan lagi, saya akan memberikan lagi kepada moderator selanjutnya yaitu Bapak Abidin. Pak Abidin, silahkan Ya, Bu. Bapak Abidin. Iya. Oke, baik Bu, makasih Bu. Bapak Ibu, sebelum mulai lanjutan lagi Bu ya, saya akan memberikan yel-yel nih Bu. Barangkali nih yel-yelnya bisa bikin semangat lagi. Oke Bu, nanti kalau saya bilang siapa kita, Ibu bilang SMK bisa gitu ya. Ya. Oke, saya kasih apa-apa Bu ya. Ya, SMK siapa kita? SMK. SMK. Oke Bu. Ini diulangi lagi Bu ya. Nanti kalau saya bilang Pak. siapa kita, Ibu langsung SMK bisa. Siapa Bu ya? Siap. Baik. Siap. Siapa kita? SMK. SMK bisa. Oke, baik. Masih semangat ini walaupun udah mendekati jam 8 Bu ya, kalau di waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah jam 9. Iya. Baik Bu, untuk Iya, Pak. untuk selanjutnya silakan materi Ibu siapa ya? Pak Hafid ya. Saya kan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya hanya nanti menampilkan materi yang ada di sudah di-share tadi oleh Ibu Aan. Saya tidak membuat dalam bentuk slide, jadi saya mohon maaf kalau nanti banyak kekurangan-kekurangannya. Saya akan share dulu. Bisa Pak Hafid? Iya Pak, tanya dulu Pak. Oke, sudah muncul Pak. Belum muncul jendela nih Pak ini. Belum. Belum. Atau memang kalau memang ini aja Pak, disampaikan saja. Kalau memang agak ada kesulitan untuk menampilkan apa-apa dibacakan saja Pak. Atau bisa Pak saya kirimkan KL-nya Pak ini ya, 8 capaian pembelajaran. Silakan Pak, silakan. Iya ya Pak, tahan dulu Pak ya.
Masih ada masalah, Pak? Iya Pak, belum nih Mas, belum tampil. Iya. Ya, Kita tunggu, Pak. ya Pak. Sudah Pak, ini Pak. Sudah bisa tampil Pak? Belum, Pak, belum. Atau di-share aja di grup Pak, nanti di Iya, Pak, share dulu juga. Atau mungkin gini aja, Pak Hafid dibacakan saja, Pak, yang poin-poinnya saja untuk mempersingkat waktu. Iya. Oh iya Pak. Silakan, Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Adidin. Jadi ini Pak, saya langsung saja, ini ada 8 capaian pembelajaran, langsung saja ke fase E Pak ya, dan F. Ya. Ya. Karena kita ini SMK, jadi kita harus ini dalam setiap fasenya Pak, ini ada capaian pembelajaran, elemennya ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, nah, kemudian ada NKRI Pak. Berikutnya, ya. Cukup, Pak? Ya, itu Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya, fase E Pak ya. Ya. Fase E dan Fase E ya. Oke. Terima kasih Pak Hafid atas penyampaiannya. Ini kalau saya bacakan Pak, waktunya tidak cukup. Kita berbagi ini sambil contoh saja, peserta didik dapat membandingkan cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan misi Pancasila, kemudian mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan global, dan mengkaji penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Berikutnya, peserta didik juga dapat menginisiasi sebuah kegiatan bersama dan menetapkan tujuan dan target bersama dan mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam anggota kelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Berikutnya, peserta didik dapat menganalisis hal-hal yang dianggap penting dan berharga yang dapat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di masyarakat luas dalam skala negara dan kawasan, dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Yaitu Pak, karena sambil contoh ini Pancasila, karena di dalam sekolah penggerak ini menekankan kepada profil pelajar Pancasila. Jadi ini sambil contoh dulu Pak ya, jadi ini yang lainnya silakan Bapak, kalau nanti ada mau bertanya silakan. Ya, oke, terima kasih. Ya. Presentasinya Pak Hafid, mangga pada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Gimana Bu? Cukup paham Pak. Cukup ya? Cukup. Cukup paham dengan penjelasan Baik Pak. Mungkin ya. Ada yang mungkin silakan. Pak menanggapi aja Pak. Silakan. Jadi apakah capaian pembelajaran itu sudah ditentukan oleh pihak pusat gitu Pak? Jadi kita tinggal menerjemahkannya atau menurunkannya dalam bentuk tujuan pembelajaran seperti itu Pak? Iya, begini Bu. Iya betul Bu. Apa tadi Ibu sampaikan bahwa capaian pembelajaran itu memang sudah ditentukan oleh kurikulum pusat. Tinggal kita saja nanti membuat dalam alur pembelajaran. Ini capaian pembelajaran sama artinya kompetensi dasar. Itu tidak bisa kita mengubah, kita hanya mengambil yang sudah ada dari kurikulum, kemudian hanya kita bisa melengkapi saja Bu. Melengkapi, menambahkan yang tadi yang ada profil pelajar Pancasilanya Bu. Ya, itu
dari saya Bu, mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Saya rasa cukup Pak. Cukup ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Hafid dan Bu Nur yang telah memberikan tambahan. Selanjutnya saya silakan ke Pak Hafid untuk mengambil alih sebagai, silakan Pak. Gimana Pak? Terdengar kan? Ya, silakan Pak Hafid mengambil alih moderator Pak. Saya mengambil alih moderator pada sesi ini. Sebelum kita masuk ke materi konsultasi, saya akan sedikit memberikan penyemangat. Jadi mungkin sudah yang teman-teman lain tadi sudah melakukan semua. Jadi saya hanya memberikan mungkin supaya kita bisa semangat ya. Jadi kalimatnya mungkin ada yang mirip. Jadi saya mengambil cuma gerakannya saja, tadi bahasanya mungkin sama, yaitu SMK pasti bisa. Jadi harus dengan SMK harus bisa. Ya, semangatnya. Saya ulang dulu ya. Ya. SMK pasti bisa. SMK harus bisa. Terima kasih. Ya, kita mulai ya. Ya, anak mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apakah masih semangat? Ya, Semangat. saya kenal Semangat. presentasi pada bagian terakhir. Semoga semua masih semangat, belum ada Semangat. Ya, tapi materi yang akan saya paparkan adalah tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya akan share dulu ya ini dan bisa Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Belum, Bu. Belum. Oh, ya, sudah. Nah, ya udah. Udah mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah. Ya, saya akan memaparkan tentang tujuan dan prinsip kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, karena dalam setiap satuan pendidikan itu tidak terlepas dari adanya kurikulum. Entah itu kemarin kan kita menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, sekarang kita di sekolah penggerak ini kita akan menggunakan kurikulum operasional. Apa itu kurikulum operasional di satuan pendidikan? Dalam kurikulum operasional, prinsip pengembangannya adalah bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Khusus untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK, kurikulum operasional adalah kurikulum implementatif yang menjabarkan kurikulum inti bidang dan program kompetensi ke dalam bentuk konsentrasi serta potensi internal sekolah dunia kerja. Artinya kurikulum di sini kan memang disesuaikan dengan keadaan sekolah yang diimbangi dengan keadaan dunia kerja. Ada 5 acuan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Maaf ya Bapak dan Ibu agak ribet nih yang menyebut kurikulumnya. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Yang kedua adalah kontekstual.
inilah yang membedakan mungkin ya, yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Nah, mungkin yang kedua ini yang akan membedakan kurikulum operasional di setiap satuan pendidikannya. Yang ketiga adalah esensial, yaitu semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh melalui dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, serta tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Yang keempat, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pengembangan kurikulum satuan pendidikan, melibatkan komite satuan pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain adalah orang tua, organisasi, kemudian berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan. Yang kelima adalah akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang harus diperhatikan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan yaitu yang pertama, pentingnya kurikulum operasional di satuan pendidikan dibuat seksual agar berkaitan dengan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, lingkungan, serta dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan disusun dari hasil refleksi semua unsur pendidik, kemudian ditinjau secara berkala untuk dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Nah, artinya kurikulum operasional ini bisa dievaluasi apakah ini masih sesuai ataukah ada diperlukan pengembangan baru lagi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang ketiga, posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu yang pertama sebagai tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Karena ini adalah merupakan tujuan dari pendidikan nasional, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Dan yang ketiga adalah benang merah yang menyatukan segala praktek yang dijalankan di sekolah. Nah, kemudian ada hubungan profil pelajar Pancasila dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila itu merupakan acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Kemudian profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Karena ada pepatah kan yang pepatah atau peribahasa yang sering saya dengar, walaupun kita punya ilmu pengetahuan yang tinggi, tapi kalau kita tidak punya attitude itu juga tidak bisa dikembangkan di masyarakat. Tetapi walaupun kita punya ilmu yang sedikit, kita mentransfer ilmu tersebut dan disertai dengan attitude, maka kita dapat menyampaikan pembelajaran kepada orang lain. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa saya paparkan di sini mengenai kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya kembalikan dulu kepada Bapak Hafid sebagai moderator. Demikianlah tadi presentasi yang disampaikan oleh Ibu Nurul Ramadina, itu sangat luar biasa. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Bu Yuli. Ya, baik. Terima kasih Pak Hafid. Bu Rama, begini pertanyaan saya. Bagaimana tujuan kurikulum operasional di satuan pendidikan di masa pandemi ini? Dan apakah ada penyesuaian atau tidak mengingat pandemi yang belum mereda, sedangkan PKL itu penting juga di jenjang SMK dan pentingnya PKL di jenjang SMK. Terima kasih Bu Rama. Makasih Pak Hafid. Ya, silakan Bu Rama. Ya Bu, untuk tujuan kurikulum operasional sekolah pada masa pandemi ini tentu saja disesuaikan karena kan tidak mungkin kurikulum itu
dilaksanakan seperti layaknya kita pembelajaran tatap muka. Jadi itu juga disesuaikan dengan kondisi seperti sekarang ini. Sedangkan untuk PKL, nah kalau untuk PKL itu juga ada penyesuaian, Bu. Karena kan kalau kita pembelajaran yang tatap muka biasa, PKL itu kan biasanya dilaksanakan dalam 2 periode. Ya kan? Tapi kalau untuk masa pandemi seperti sekarang ini, PKL itu hanya dilaksanakan dalam 1 periode. Nah, mengingat PKL itu adalah merupakan bagian dari penilaian untuk kita sekolah kejuruan. Ya, karena kan selain pengetahuan, otomatis keterampilan juga atau keterampilan dan kompetensi peserta didik itu juga bagian penting dari kurikulum SMK. Mungkin itu saja dulu Ibu Yuli yang bisa saya paparkan. Terima kasih ya. Terima kasih. Jelas Pak, makasih. Terima kasih Bu. Cukup. Gimana Bu? Ini sudah selesai kan? Cukup Pak, saya cukup. Cukup. Ya. Cukup, saya juga tidak ada pertanyaan. Jadi gimana Bu? Dilanjut lagi dulu. Mungkin kita bisa mengembalikan waktu kepada moderator utama, yaitu Bu Yuli, untuk menutup kegiatan ini. Baik, terima kasih Bu Pak. Jadi dengan berakhirnya tadi presentasi dari Bu Nur Ramadhania, berarti simulasi IHT kelompok 4 cukup sampai sekian ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa mengaplikasikannya di tempat kita masing-masing lebih baik lagi. Itu ya Bapak Ibu. Ya, sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Bu. Ya. Sudah stop recording saya Bu, jadi bebas mengobrol sekarang.